Semuanya, kembali lagi di channel Ask Me Anything. So, dalam episode kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana investasi properti itu bisa berpengaruh di kala krisis COVID-19 atau di kala pandemi COVID-19 di tahun 2020 ya. So, let's go. So, kalau teman-teman yang tahu, sudah pandemi COVID-19 ini sudah berlangsung sejak Desember tahun lalu ya. Cuman di Indonesia sendiri masuknya ketika bulan Maret, di awal bulan Maret tahun 2020. Nah, itu yang menyebabkan adanya kebijakan dari pemerintah di seluruh dunia ya, yang membuat semua orang harus stay home, jadi harus tinggal di rumah. Kemudian akibatnya juga nggak ada travel, dan tidak ada orang yang berpergian dari satu tempat ke tempat yang lain, dan ini sangat mempengaruhi adanya harga properti itu sendiri. Di samping itu juga saya akan membahas juga kenapa pandemi ini sangat berkaitan satu sama lain ya, karena dari adanya stay home order tadi itu mengakibatkan demand dari orang yang menjual dan membeli rumah itu nggak ada. Satu hal karena mereka nggak bisa keluar dari rumah itu untuk melihat properti yang tadi yang mau dijual itu. Terus juga selain itu juga properti-properti yang sudah berjalan, yaitu properti-properti yang sudah ada di dalam pasar itu sebenarnya nggak sustainable, jadi nggak bisa berlangsung untuk jangka panjang. Satu hal itu karena adanya utang yang digunakan oleh beberapa investor atau peminjam tadi itu, yang digunakan untuk mendanai dari proses kredit rumah tersebut. Salah satu alasan kenapa kok banyak sekali investor yang menggunakan kredit ini adalah sebagai leverage atau sebagai untuk daya ungkit, semacam seperti itu, untuk daya ungkit dari pembelian dari properti tersebut. Jadi misal teman-teman yang mungkin sudah sangat familiar dengan sebagai investor rumah, untuk membeli rumah pertama teman-teman pasti teman-teman sudah menggunakan yang namanya kredit kepemilikan rumah atau KPR atau KPA atau yang lain. Nah, inilah yang digunakan sebagai semacam leverage untuk dari para investor untuk membeli lebih banyak lagi properti atau lebih banyak lagi rumah yang dapat digunakan. Salah satunya itu untuk digunakan sebagai rental property atau sebagai salah satu tempat untuk misal Airbnb atau hostel, Airi dan yang lain-lain. Nah, ketika ada pandemi COVID-19 ini, di mana tidak ada travel sama sekali, akibatnya nggak ada turis kan? Akibatnya nggak ada atau jarang sekali atau sedikit sekali tamu-tamu yang menginap di hostel, Airbnb atau Airi dan yang lain. Nah, lalu bagaimana dengan investasi properti di saat krisis? Ketika semua demand itu nggak ada, apakah harga properti akan turun? Nah, lebih tepatnya sih ada beberapa hal yang menyebabkan harga properti itu pasti akan turun. Yaitu pertama tadi yang sudah saya sebutkan, bahwa tidak ada demand atau tidak ada permintaan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Kemudian juga ada banyak sekali orang yang di PHK atau kehilangan pekerjaan ketika adanya PSBB atau lockdown yang dilakukan di beberapa negara di seluruh dunia ya. Kemudian juga tidak ada property viewing, jadi nggak ada yang bakalan mensurvei lokasi atau mensurvei melihat open house dari rumah tersebut karena adanya lockdown atau PSBB itu. Terus juga ada banyak sekali tenan-tenan yang sudah menempati rumah ini. Untuk teman-teman yang sudah memiliki properti ya, yang sudah menjadikan sebagai kos-kosan atau sebagai rental properti, itu yang nggak sanggup bayar akibat mereka sudah kehilangan pekerjaan mereka. Nah, lalu juga di sisi lain, bagi teman-teman investor yang lain yang menggunakan rental properti itu untuk
sebagai hostel atau sebagai Airbnb, itu juga jumlah turis atau jumlah tamu yang menggunakan Airbnb atau Airi atau Oyo atau yang lain itu sudah mengalami penurunan seperti itu. Dan juga nggak ada demand lagi untuk vacation home atau Airbnb yang ada setelah adanya COVID-19 ini. Yang terakhir adalah banyak sekali apartemen-apartemen yang kosong atau rumah-rumah yang kosong akibat pandemi ini. Nah, ini salah satu hal yang sangat nggak menguntungkan dari kedua belah pihak ya. Jadi banyak turis-turis yang mau pergi tapi nggak boleh. Kemudian juga ada banyak sekali investor-investor atau pemilik-pemilik rumah atau apartemen yang ingin menyewakan propertinya dengan dalih untuk mendapatkan harga sewa per hari yang tidak mendapatkan apapun. Lalu apa dampak dari pasar properti ini? Pertama, harga properti pasti akan turun akibat dari beberapa hal tersebut. Itu juga yang lebih tepatnya itu kemana arahnya itu ya, adalah pada seksi atau sektor apartemen. Jadi kenapa banyak orang yang sudah bersiap-siap atau sudah mungkin teman-teman yang kalau misal mau melihat banyak sekali apartemen yang dijual itu sudah ada di marketplace ya, itu karena adanya high maintenance fee. Jadi kalau mungkin teman-teman tahu ya, dari beberapa apartemen yang dijual itu selalu ketika teman-teman mau membeli suatu apartemen, yang membedakan antara apartemen dan rumah adalah kalau teman-teman membeli apartemen itu pasti ada yang namanya service charge atau service fee. Itu misal dari pihak cleaning service, kemudian untuk electricity, kemudian hallway, teman-teman pasti harus membayar service itu, keamanan dan yang lain-lain seperti itu. Nah, itu biasanya mahal, di kisaran mungkin 500.000 sampai 1 juta per bulan. Entah itu teman-teman pakai apartemennya atau enggak, kosong sama aja, teman-teman harus juga beli. Harus bayar seperti itu. Dan yang terakhir itu dampaknya itu adalah rumah-rumah yang second ya, terutama ya. Rumah-rumah tersebut yang second itu akan banyak yang dijual murah di akhir 2020 atau di awal tahun 2021. Ini sebagai suatu dampak dari adanya PSBB atau lockdown yang mengakibatkan gejolak ekonomi ya. Jadi teman-teman sudah lihat kalau prediksi dari Bank Indonesia, Kemenku, dan Presiden Jokowi sendiri yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia di tahun 2020 adalah sekitar 0,5% atau bahkan minus sampai 0,5 atau sampai 1,5%. Lalu pertanyaan berikutnya adalah kapan saat yang tepat untuk beli atau untuk jual nih? Namun teman-teman yang mau beli atau menjual mungkin bertanya-tanya hal ini ya. Yang pertama, again, wait and see. Jadi jangan terlalu terburu-buru, karena kalau teman-teman punya cash atau punya uang tunai itu sebaiknya teman-teman nggak perlu panik terlebih dahulu ya. Yang kedua itu beli ketika harga properti sudah turun di bawah 40% dari harga pasar. Satu hal di sini, kenapa ada angka 40% di sini ya? Sebenarnya itu sebagai waktu yang tepat atau entry point yang bagus untuk teman-teman bisa mendapatkan hasil kenaikan yang lebih cepat. Misal kalau sudah didiskon, misal harga properti tersebut adalah 1 miliar, mungkin ketika harga itu sudah turun jadi 600 juta atau 500 juta, nah itu pada saat itulah saat yang tepat untuk teman-teman masuk. Karena ketika market sudah bouncing back atau sudah naik lagi di tahun 2021 atau 2022, maka teman-teman pasti akan menerima minimal kenaikan sebesar 50-40% tadi. Terus kemudian pada saat ini juga yang sudah saya sampaikan sebelumnya, bahwa fokus pada rumah atau ruko yang merupakan yang second ya, jadi yang sudah pernah ditinggali atau teman-teman orang-orang yang sudah melakukan KPA atau KPR tapi tidak bisa melunasi. Jadi banyak yang over kredit atau take over kredit seperti itu, yang teman-teman mungkin bisa coba target ya. Cuman kalau misal teman-teman bisa juga untuk lakukan restrukturisasi kredit dari pendanaan KPR atau KPA tersebut, agar bisa teman-teman mendapatkan 100% manfaat dari semuanya ini. Karena jujur kalau teman-teman lihat di
bank-bank negara di bank-bank buku 4 ya, BRI terutama, BNI dan Bank Mandiri dan BPN, BTN itu sudah berusaha untuk menurunkan kredit interest itu, dan juga untuk merestrukturisasi. Jadi kelonggaran kredit seperti itu, atau penangguhan 6 bulan atau 1 tahun seperti itu. Itu juga berusaha untuk fokus ke rumah atau ruko teman-teman yang mau beli, dan teman-teman juga harus pahami ya, agar tidak langsung menjual pada saat ini. Karena kalau misal teman-teman menjual tiba-tiba setelah membeli misal 1 bulan atau 2 bulan, maka teman-teman nggak bakal melihat efek tadi 40% sampai 50% kenaikan. Yang terakhir adalah konversi rumah-rumah tadi, yang rumah kos atau rumah ruko tadi itu, agar bisa digunakan sebagai sumber passive income. Jadi bukan sebagai kos-kosan atau sebagai rumah untuk usaha dan yang lain. Lalu pertanyaan yang berikutnya adalah, atau kesimpulannya lah ya, jadi kapan investasi properti ini di saat krisis COVID-19 ini ya? Jadi kapan saat yang tepat untuk masuk? Jawabannya adalah di akhir tahun 2020 atau di awal tahun 2021. Jadi teman-teman siapkan dana teman-teman. Jadi waktunya masih panjang ya. Banyak sekali investor-investor dan bank-bank di luar negeri yang sudah memperkirakan bahwa recovery-nya mungkin nggak bakal secepat yang diprediksi. Jadi bukan V-shape, tapi mungkin U-shape. Jadi akan sangat melandai. Jadi teman-teman harus siapkan dana yang cukup untuk teman-teman bisa bertahan di kala krisis. Juga pada saat yang sama juga berusaha untuk menyisihkan dana untuk membeli properti atau berinvestasi, seperti itu. Itu saja dari saya untuk episode kali ini. Mungkin teman-teman bisa komen atau bisa berdiskusi di bawah, agar teman-teman bisa mungkin ada ide atau ada topik lain yang mungkin ingin dibahas. Oke, itu saja dari saya. Selamat berinvestasi dan salam sehat selalu.